Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Peggy mau merencanakan tentang skema pemusnahan arsip yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2025 di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Sedikit ulasan tentang pemusnahan arsip yang akan dilaksanakan. Skema pemusnahan arsip ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah melewati jangka waktu penyimpanan yang ditentukan. Tujuan utama pemusnahan ini untuk menjaga keamanan informasi, mengurangi volume arsip, dan efisiensi pengelolaan arsipnya nanti. Skema yang akan digunakan nanti, yang pertama yaitu penilaian arsip dan akan dijelaskan kemudian. 2. Penyusunan jadwal retensi arsip. 3. Penyeleksiannya arsip. 4. Penyusunan daftar pertelahan arsip. 5. Pembuatan berita acara pemusnahan. 6. Pemusnahan arsip dan beberapa contohnya. Terakhir, pelaporan arsipnya, Pak. Yang pertama, ada penilaian arsip, yaitu melakukan penilaian terhadap arsip untuk menentukan arsip tersebut masih memiliki nilai guna atau sudah tidak diperlukan lagi. Ini contoh untuk pertimbangan panitia penilaian arsip. Yang pertama yaitu ketua yang akan bekerja sama dengan Disposibda selaku ketua merangkap anggota sebagai wali arsip, dan tertera anggota-anggota yang dipilih oleh Dispora Provinsi Jawa Barat sebagai anggota kearsipan di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada penyusunan jadwal retensi arsip atau disingkat JRA, yaitu berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan jangka waktu penyimpanan arsip dan kapan arsip tersebut dapat dimusnahkan. Dilihat dari beberapa nilai pendukung hukum, dokumentasi hukum, dan juga kontraktual dan juga perjanjiannya bisa diretensikan di dalam jangka waktu simpan aktif dan inaktif dengan jangka waktu 4 sampai 9 tahun ke depan. Selanjutnya penyeleksian arsip berisi tentang nomor, jenis series, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan juga keterangan. Didasarkan dari hal-hal yang dilihat dari retensi arsipnya. Apakah arsip itu bisa memiliki nilai guna atau sudah tidak lagi. Dilihat dari keterangan, ada sampai 2, 3, sampai 5 tahun yang bisa kita musnahkan. Selanjutnya, penyusunan daftar pertelahan arsip, yaitu berisi rincian arsip yang akan dimusnahkan yang disusun berdasarkan permasalahan dan sistem kearsipan yang berlaku. Itu dilihat dari nilai series dan nanti dideskripsikan mengenai tempat, sistem, dan lokasi penyimpanannya. Beberapa hal tentang daftar pertelahan arsip telah disusun dan dideskripsikan nanti ke dalam daftar pertelahan arsipnya. Selanjutnya, ini pembuatan berita acara pemusnahannya, Pak. Nanti akan dibuat berita acara pemusnahan arsip dan bekerja sama dengan tadi ketua unit pengolah dari arsip selaku wali arsip di Disposibda, bekerja sama juga dengan unit hukum untuk Bawasda, dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan juga unit pengawas internal yang akan dipilih oleh kita sebagai wakil anggota dari Dispora Provinsi Jawa Barat. Ini contoh-contoh pemusnahan arsip, Pak, yang bisa dilakukan melalui pihak ketiga dengan pembakaran, kita bisa lihat gambarnya, pencacahan, metode lain yang aman untuk disesuaikan. Dan beberapa dari pemusnahan arsip di daerah Bandung yang bisa kita kerjasamakan dan memusnahkan untuk didaur ulang. Saya ambil contoh di Kahuripan Citra yang bisa menawarkan jasa pemusnahan dokumen resmi dengan secara mendaur ulang, juga mengubah produk daur ulang itu untuk seperti egg tray, karton, dan kertas minyak. Juga menyediakan berita acara pengangkutan dan pemusnahannya. Yang kedua ada Balai Besar POM Bandung yang melaksanakan pemusnahan secara hybrid, kan juga melibatkan kegiatan untuk wakil pimpinan unit arsip terkait dan juga nanti kepala biro umumnya. Dan terakhir, pemusnahan arsip ini akan dilaksanakan pelaporan kepada pihak berwenang seperti pimpinan instansi dan lembaga kearsipan. Sekian, Pak, perencanaan pemusnahan arsip yang akan kita laksanakan di tahun 2025. Untuk sekian, untuk selanjutnya arahan dari Bapak. Terima kasih. Jadi untuk saudara Peggy, dari pemusnahan arsip ini perlu diperhatikan. Kita lihat kan tadi skemanya ada 7. Sedangkan pemusnahan itu kan ada di skema nomor 6. Sebelum 7 itu pelaporan. Jadi tahapan-tahapan pertama sampai 5-nya itu harus benar-benar dilaksanakan dalam hal
apa istilahnya, pemilihan arsipnya harus benar-benar arsip yang memang harus dimusnahkan. Oke. Seperti itu. Siapa? Kita akan laksanakan sesuai dengan aturan dan sebaik-baiknya. Hatunun, Pak Sekdes. Selamat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir di paparan saya kali ini. Saya Peggy, sebagai analis keolahragaan Dinas Pemuda dalam Provinsi Jawa Barat, akan memaparkan tentang sejarah Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Sport Jabar Atsamani di Jalan Pakuan nomor 140 ini. Mengawali dari fundamental Dinas Pemuda dan Olahraga, definisi operasional tentang Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Sport Jabar ini terdapat dasar hukum ataupun program usulan tentang undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Program Nasional, Perda 21/2024 tentang penetapan organisasi perangkat daerah, Pergub Jabar 39/2009 tentang tugas pokok fungsi Dispora Jabar. Selanjutnya ada Perda Tahun Jamak Nomor 14 2010 tentang pembangunan infrastruktur bangunan dan gedung, juga Kepbuk Provinsi Jawa Barat 426.3 Kep 227 Bangsos 2015 tentang venue resmi Pekan Olahraga Nasional 16 tahun 2016 di Jawa Barat. Kondisi esensial pada saat itu yaitu diberlakukannya dan dibentuknya sentra pembinaan olahraga sport Jabar. Belum adanya atlet Jawa Barat mempunyai sentra terpadu, maka dibuatkanlah gedung dan juga tempat terpadu olahraga pelatihan bagi atlet di sport Jabar Atsamani, serta penunjang sarana dan prasarana PON pada tahun 2016 yang pada tahun ganjil 2013 dibangun 6 venue sebelumnya, yaitu Stadion Sepak Bola, Lapangan Softball, Poli Pasir, Gimnasium, Pencaksilat, dan Geraha Laga Tangkas. Dan juga pada tahun berikutnya 2014 telah dibangun satu venue Geraha Laga Satria serta Satker Development tahap 1, gardu listrik, powerhouse, water treatment, and pond, juga penampung air hujannya. Selanjutnya, ini master plan pertama pada saat pembangunan nanti yang akan digagas dan akhirnya akan dibangun, walaupun beberapa dari gedung dan juga venue masih belum dilaksanakan untuk pembangunannya. Ada saat plan yang pertama dan saat plan yang kedua yang sudah dibangun sebelumnya, termasuk Geraha Tangkas, Padepokan Silat, Tribun, area Poli Pasir, sepak bola, panahan atletik, softball, baseball, yang total anggaran pada tahap 1 itu 130 miliar 30.405.250 rupiah. Ini area gimnasium yang seyogianya kita pakai untuk peruntukannya banyaknya di cabur olahraga senam. Ini area Geraha Tangkas. Adapun juga Geraha Tangkas ada di 2 lantai. Untuk luas juga ada di 2.407 meter persegi. Untuk kapasitas penontonnya 886 orang dan peruntukannya bisa untuk dipakai berbagai macam cabur olahraga. Selanjutnya untuk venue pencaksilat yang tadi disebutkan, ini diperuntukkan untuk cabur silat, kejuaraan ataupun festival bisa dilaksanakan di sana. Selanjutnya kita lihat untuk Poli Pasir, sama 2 lantai untuk kapasitas gedungnya, luas dasarnya 585 meter persegi. Untuk kapasitas penontonnya 250 orang dan peruntukannya bisa untuk cabur Poli Pasir. Selanjutnya stadion sepak bola dan juga panahan juga atletik, ini yang biasa dipakai untuk latihan Persib kemarin. Bisa dilihat luas dasarnya ada 1.399 meter persegi, kapasitas penontonnya 1.700 orang. Selanjutnya ada lapangan softball baseball, kita bisa lihat lokasi dan juga gambarnya. Ada di luas 619,77 meter persegi dengan kapasitas penonton 750 orang. Di satplen kedua, tadi satplen pertama ada di 2014, pembangunan satplen tahap pertama dan tahap gedung Laga Satria juga tahap pertama. Total pembangunannya ada 67 miliar 433.360.750 rupiah. Kita bisa lihat dari atas untuk site development tahap pertama untuk pengetahuan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjutkan gedung Laga Satria. Kita bisa lihat kapasitasnya 1.932 meter persegi dan pembangunan satplen tahap ketiga yang awalnya satplen tahap kedua, gedung Laga Satria tahap kedua, Youth Center tahap pertama dan juga semi basement di bawah Youth Center. Total untuk pembangunan tahap ketiga sebesar 141 miliar 11.061.237 rupiah. Kita bisa lihat set development tahap kedua, site plan yang dibuat untuk arsip vital kita di Dispora tentang peta, denah dan juga
kepunyaan Dispora di Sport Jabar Arca Manik. Bisa dilihat kapasitas parkir roda 4-nya ada 250 untuk kendaraan roda 4. Ini tahap keempat pada tahun 2016 sebelum dilaksanakannya PON Jawa Barat. Total untuk pembangunan tahap keempat ada 155.862.374.201 rupiah. Sampai tahap ketiga pada tahun 2018 mengalami ke tahap kelima. Total untuk pembangunan tahap kelima ada 23.490.555.750 rupiah. Dan gedung kantor tercinta kita yang dipakai untuk kita bekerja sudah dibuat dan untuk tahun sekarang sudah difungsikan. Jadi total untuk tahap 1, 2, dan 3 untuk master arsip, peta, denah, dan juga pembuatan spot Jabar Arca Manik yang tadi sudah dijelaskan berjumlah 527.827.757 rupiah. Di pengelolaan spot Jabar Arca Manik ini berada di Jalan Pacuan Kuda nomor 140 di wilayah Kota Bandung, dan total dari spot Jabar ini berjumlah 16 hektar. Oke, cukup sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya tentang sejarah dan juga peta vital untuk Denah Sport Jabar Arca Manik. Semoga menambah pengetahuan untuk kita dan manfaat untuk masyarakat umum. Enggak? Bila ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan sekitar dari paparan yang saya tadi paparkan. Ya, saya ingin bertanya. Silakan. Tadi saya lihat di paparan, ini kan tentang pembangunan sport Jabar Arca Manik. Terus di dalamnya ada proses AMDAL yang mungkin itu melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, dan ada proses infrastruktur yang mungkin juga itu melibatkan Dinas Pemukiman dan Perumahan. Nah, untuk pengelolaan pengarsipannya, pembangunan sport Jabar Arca Manik ini seperti apa? Apakah nanti pengelolaannya oleh satu dinas saja Dispora atau memang melibatkan beberapa OPD? Lalu kedua, penyimpanan arsipnya itu nantinya seperti apa yang untuk pembangunan sport Jabar Arca Manik ini? Itu saja mungkin pertanyaannya, terima kasih. Untuk seenggaknya AMDAL dan juga IMB untuk pendirian dari sport Jabar Arca Manik, saya sedikit menjawab untuk seenggaknya pengetahuan saya. Tertera di Perkap Peraturan Kearsipan 37 tahun 2018 tentang untuk penyimpanan arsip vital terhadap peta denah tentang ketahanan wilayah untuk Dispora Jabar. Memang untuk seenggaknya arsip vital ini bisa kita laporkan untuk seenggaknya di Diskusibda tentang pengolahan lahan ataupun infrastruktur. Kita akan juga melangsungkan ataupun mengirimkan kerjasama kopiannya ke Disperkim, dan itu sebelumnya pengarsipannya akan kita pilih dan juga penggabungannya akan kita pilih beberapa keanggotaan. Misalkan kita pilih untuk sebenarnya ketua arsipnya itu perwakilan dari Diskusibda, ketua sebagai merangkap anggota, wilayah hukumnya bekerja sama dengan inspektorat sebagai badan pengawas daerah, dan juga apabila di Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki anggota kearsipan kerja pengarsiparis selaku anggota. Jadi ada suatu kelompok yang akan melaporkan dan membuat SK terhadap arsip vital yang akan dilaporkan ke Dinas Arsip Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan ini, yaitu diskusi. Itu paling Pak. Selamat datang Pak Bayu, Ibu Glenn. Ini adalah pameran Jawara AS Dispora apresiasi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk para atlet berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional, dan ini merupakan arsip audiovisual kami untuk dapat ditayangkan dan diperlihatkan ke masyarakat umum khususnya Jawa Barat. Yang pertama ini merupakan persembahan medali untuk PON, dan yang kedua ini yaitu untuk persembahan medali untuk Peparnas yang pernah mengalungkan gelar juara umum pada tahun 2016 di PON Jawa Barat. Selanjutnya untuk audiovisual foto ASN Jawara Dispora yang pertama, ini saudara Bapak Ibnu Ismail, beliau cabang olahraga anggar dan peraih medali tertingginya yaitu medali perak pada SEA Games 2007 Thailand dan medali emas untuk PON 2004, 2012 dan 2016, dan sekarang di Dispora beliau menjadi tenaga analis keolahragaan di bidang peningkatan olahraga prestasi. Kita lihat beberapa highlight, dan sekarang ini kita lihat pemanjat tebing kita Bapak Yusuf Julkarnain, prestasi tertingginya juara 1 PON Kaltim 2008, Asian Championship Beijing China 2003, dan
UTAA Climbing World Cup Singapura 2006 dan Climbing World Cup Malaysia 2005. Selanjutnya beberapa teman-teman ASN Jawara Dispora yang kita pajang di pameran ASN Jawara Dispora. Kita lihat kembali, ini Ibu Rina dari cabang olahraga Anggar. Prestasi tertingginya yaitu juara 1 PON Jakarta 96, juara 2 PON Surabaya tahun 2000, juara 2 PON Palembang 2004, juara 1 dan 3 SIEFF Malaysia 2001, juara 3 SEA Games 2003 dan juara 2 Brunei Darussalam 2010 di Universitas Beijing China 2001 juga. Dan sekarang di Dispora beliau sebagai analis kepemudaan di bidang pemuda. Kita lihat beberapa lagi contoh ASN di Jawara Dispora kita. Dan ini Bapak Sandi Arisma cabang olahraga squash. Prestasi tertingginya yaitu medali perak SEA Games 2015 Singapura dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Peningkatan Olahraga Prestasi di Dispora Jawa Barat. Sebelumnya mau nanya Pak. Ya, gimana Pak Bim? Jadi atlet-atlet di sini tuh yang sudah menjabat menjadi PNS, apakah masih mengikuti lomba-lomba seperti ini yang mereka minati atau sudah berhenti? Oke, terima kasih Pak Bim pertanyaannya. Dari sekian atlet di Dispora ini, 80% memang sudah berhenti menjadi atletnya. Tapi mungkin di 20% mereka masih aktif menjadi pelatih baik di Jawa Barat ataupun di nasional. Dengan seizin dan dispensasi dari kepala dinas, mereka tetap menjadi atlet ataupun menjadi pelatih yang masih mungkin 20% masih berkiprah di Jawa Barat juga nasional. Oke, kita teruskan beberapa foto audio visual di pameran ASN Jabar. Kita lihat ini Bapak Asep Setiawan. Beliau peraih medali emas PON 6 kali berturut-turut dari tahun 2000 sampai 2021 PON Papua. Angkat berat. Keren. Selanjutnya Bapak Iman Setiaman, atlet binaraga, second place Southeast Asian dan juga peringkat kelima untuk WBF World Man Bodybuilding Championship. Baik, kita lihat kembali audio visual foto-foto untuk pameran. Dan ini yang terakhir untuk Bapak Hendy di medali emas untuk PON 2008 Kaltim, dan kemarin membawa emas juga gulat, sekarang menjadi pelatih di Jawa Barat. Oke. Terima kasih kunjungannya, semoga bermanfaat untuk pembenaran kita, pengetahuan di dunia olahraga dan bermanfaat juga untuk masyarakat lainnya. Atur nuhun kunjungannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dispora Jabar istimewa. Korupsi sering berakar dari lemahnya dokumentasi dan tidak adanya bukti yang sah dalam proses administrasi. Disinilah kearsipan mengambil peran krusial, bukan hanya sebagai dokumen, melainkan alat bukti dan kontrol akuntabilitas. Oleh karena itu, Arsiparis adalah ujung tombak pencegahan korupsi di mana Bapak Ibu bekerja, dan juga saat ini saya bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Dalam tugas saya tidak hanya mengelola arsip, tetapi saya membangun sistem pengelolaannya yang mendukung prinsip good governance. Capaian yang saya banggakan antara lain: pertama, penataan arsip berbasis risiko korupsi seperti dokumen keuangan, aset, dan perizinan yang rencana akan disusun. Yang kedua, digitalisasi arsip vital agar tidak mudah dihilangkan, dimanipulasi, ataupun rusak. Dan yang ketiga, penyusunan standar operasional prosedur, kearsipan berbasis transparansi dan integritas. Dan yang terakhir, yang keempat, edukasi internal mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai alat pencegahan tindak pidana korupsi.
Saya juga sedang mengembangkan sistem audit trial arsip sehingga seluruh perubahan arsip akses dokumen terekam jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit trial arsip adalah catatan kronologis yang mendokumentasikan setiap aktivitas yang terjadi pada arsip, di mana sekarang juga pada saat saya bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, termasuk perubahan akses dan penghapusan data. Ini juga berfungsi sebagai jejak rekam yang memungkinkan pelacakan riwayat pengguna arsip dan memastikan transparansi serta integritas data. Selain itu, saya mendorong sinergi antara pengolahan arsip dan sistem pengadaan gratifikasi agar setiap dokumen menjadi jejak akuntabilitas yang nyata. Komitmen saya sederhana tapi fundamental, menjadikan pengolahan arsip sebagai benteng integritas birokrasi serta menjunjung tinggi etika profesi sebagai ASN. Arsip adalah pelita dalam kegelapan korupsi. Jika arsip terjaga, maka integritas birokrasi akan tetap menyala. Sekian paparan dari saya. Semoga ke depan pola kearsipan di Lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat semakin baik, transparan, dan juga akuntabilitasnya terlihat nyata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.